Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, Gubernur Kalimantan Barat memperkirakan jika semua proyek pembangunan seperti di Pelabuhan Kijing dan kawasan perbatasan seperti Badau rampung seluruhnya, maka akan mengubah wajah perekonomian Kalimantan Barat. Jika pengerjaan rampung, proyek pembangunan tersebut nantinya akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Beberapa proyek pengerjaan seperti pembangunan Pelabuhan Laut Kijing dan beberapa proyek pembangunan infrastruktur lainnya saat ini masih belum rampung pengerjaannya. Namun jika semua proyek pembangunan ini selesai maka akan mengubah wajah perekonomian Kalimantan Barat karena akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurut Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji, Kalimantan Barat sangat bertumpu pada Pelabuhan Laut Kijing nanti. Karena semua ekspor Kalimantan Barat akan tercatat dan tentunya menjadi pemasukan kas pemerintah daerah. 4 juta ton per tahun. Tapi kalau bicara tentang ekspornya, kalau ekspornya itu tercatat semuanya di Kalbar, maka itu perubahan tampilan ekonomi Kalbar itu sangat signifikan. Nah, tapi sekarang kan yang baru tercatat mungkin di Badau, ya. Badau itu kan kecil. Mungkin nggak sampai 5%, ya. Nah, kalau ke depannya misalnya bisa semua tercatat di sini, pintu ekspornya di Kijing, itu bagus sekali. Maka pertumbuhan ekonomi Kalbar itu, DRB-nya ya, bisa juga berpengaruh. Sutarmiji sendiri terus mendorong agar ekonomi Kalimantan Barat bisa meningkat, sehingga seluruh proyek pembangunan yang saat ini sedang dikerjakan nantinya akan berdampak pada kemakmuran masyarakat Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Berkaitan dengan pembebasan lahan di sekitar Tol Kapuas 1 juga menjadi pembahasan dalam program rencana pembangunan di kawasan Pontianak Timur. Hingga saat ini tinggal 6 rumah lagi yang akan dibebaskan oleh pemerintah Kota Pontianak. Pembebasan lahan di sekitar jembatan Tol Kapuas 1 untuk kebutuhan jalan serta pembangunan jembatan duplikat Tol Kapuas 1 menjadi pembahasan pokok antara Wali Kota Pontianak bersama dengan masyarakat. Wali Kota Pontianak Edi Rustikamtono mengatakan saat ini sudah ada 5 rumah yang dibebaskan oleh pemerintah Kota Pontianak. Tinggal 6 rumah yang belum mencapai kata sepakat. Total ada 11 rumah milik masyarakat yang akan dibebaskan. 6 warga yang masih berkeberatan. Ya, ini kita sedang mau ada pertemuan karena ada mekanismenya. Tapi tahun ini selesai Pak ya untuk pembebasan lahan Pak ya? Cuman yang dituntut tuh harga kami saja yang belum mencapai keinginan kami gitu. Yang 5 ini? Yang 5 ini mungkin udah lama udah dibayar. Tapi angkanya tahu nggak yang 5 ini sampai yang 6? Nggak tahu kami itu. Nggak tahu. Berarti saling nggak tahu. Nggak tahu. Di antara semuanya. Mereka pun nggak ada yang ngomong kan. Dinda menambahkan pertemuan dengan Wali Kota Pontianak belum mendapatkan titik terang terkait pembahasan lahan termasuk rumah tempat tinggalnya. Namun nanti akan ada pertemuan kembali mencari solusi terbaik agar proyek pembangunan jembatan duplikat Tol Kapuas 1 bisa segera terrealisasi. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Sementara itu, belum maksimalnya pengelolaan manajemen tempat wisata di Kalimantan Barat sangat berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh pengelola tempat wisata agar usaha mereka dapat terus bertahan terlebih di masa pandemi COVID-19. Sebagian besar tempat wisata di Kalimantan Barat belum dikelola dengan baik. Akibatnya ada beberapa tempat wisata yang dalam keadaan terbengkalai. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah kunjungan masyarakat. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Rian Nursan mengatakan pengelolaan yang baik merupakan pekerjaan rumah bagi pengelola tempat wisata agar dapat terus bertahan terutama di masa pandemi COVID-19. Saya melihat situasi dan kondisi objek wisata yang ada di Kabupaten Bengkayang. Nah, kan ada beberapa objeknya, kayak Resort, Pantai Mutiara, Miniland, ya. Nah, itu di sini cukup bagus sekali, termasuk Miniland kan buat payung. Nah, alamnya tuh bagus. Nah, cuma satu aja
pengolahannya mungkin belum begitu profesional. Nah, kalau kayangan ini udah lumayan profesional. Seperti penjilen dan lain sebagainya itu belum begitu profesional. Nah, kalau ini ditata dengan benar ya, kemudian di manajemen dengan baik, itu kita tak kalah dengan Pulau Dewata Bali. Nah, alam kita juga bagus. Ini tadi manajemennya, nah kemudian promosi wisata kita kan, nah mengenalkan destinasi wisata kita. Nursan menambahkan dengan manajemen yang baik, membantu dalam hal promosi tempat wisata di Kalimantan Barat, sehingga semakin banyak pengunjung yang datang, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Penjualan pernak-pernik dan sembahyang jelang Imlek di Ketapang turun hingga 80%. Akan hadir sesaat lagi, tetap bersama kami di iNews Kalbar.